Selamat pagi juga buat Ibu PP saya. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kata pengantar untuk kita hari ini yaitu berdoa. Yang pertama adalah berdoa. Saya bisa minta tolong nanti sama Bu Arma untuk berdoa. Nah, yang pertama. Kemudian saya memperkenalkan diri saya. Selanjutnya ada sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah. Dan yang terakhir sepatah kata juga dari Ibu IPP. Baiklah, untuk yang pertama kita berdoa yang dibawakan oleh Bu Arma. Atika, kenapa tadi marah-marah waktu ujian? Karena si Rafa menanti saya. Iya. Bisa kapan dia menonton tadi waktu ujiannya? Iya. Terus Atika apa yang lakukan tadi? Tadi Atika marah-marah ke Rafa sama menabrak meja Rafa. Oh, Atika sampai menabrak meja si Rafa ya? Jadi kalau menurut ibu tindakan Atika menurut keyakinan kelas cocok tak? Apa yang Atika tahu tentang keyakinan kelas? Kelas tidak boleh, harus saling menghargai teman. Iya, harus menghargai teman. Jadi menurut Atika, apa yang Atika lakukan tadi salah kan? Nah, jadi Atika tadi mengatakan bahwa keyakinan kelas itu salah satunya adalah harus menghormati teman. Jadi lain kali kalau Rafa menyontek, apa yang Atika lakukan? Harus melapor ke ibu. Melapor ke ibu. Dan Atika harus harus sabar. Atika lain kali kalau ada si Rafa menyontek, Atika laporkan sama ibu ya nak. Jadi keyakinan kelas itu kita diajak harus sabar. Jadi Atika sudah berjanji harus sabar. Kalau ada yang menyontek harus Atika laporkan juga sama ibu. Jadi lain kali jangan diulangi ya nak. Oke, semangat ya Atika. Oke. Merasa bersalah. Lalu kata-kata yang disampaikan oleh Pak Aris seperti apa? Berapa kali Bapak bilang, beritahukan, sampah setelah makan bakso, sampahnya jangan dibuat di laci kelas.
sebaiknya kamu buang di tempat sampah. Itu kata-kata itu akan memotivasi kita Bapak Ibu saat menyampaikan kepada siswa. Jangan lagi marah-marah, memang kau gak ada otakmu, bodoh kau. Itu yang sering saya lakukan dulu seperti itu. Boleh dikatakan saya mengguru galak dulu, bodoh kali. Nah itu setelah saya mengalami seperti ini, dan memang yang saya terapkan itu kemarin seperti yang dibilang Ibu Febri, memang itu harus saya lakukan. Kalau tidak Bapak Ibu, saya ditokok-tokohi, merasa ditokok-tokohi. Sebentar udah di ujung sana, sebentar lari ke sana, sebentar permisi. Karena dia udah kelas tinggi, kelas 6. Udah mulai ada membodoh-bodohi, monoponopohi kita. Jadi ada saatnya pembuat merasa bersalah itu kita lakukan. Tapi sekarang Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Ibu Febri tadi, sebaiknya kita itu Bapak Ibu, marilah kita sebagai guru itu menjadi membuat anak murid kita itu menjadi teman, membuat kita menjadi manajer di kelas. Manajer itu seperti apa? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, nak? Bisa seperti itu. Bisa enggak kamu rubah? Bisa enggak? Boleh enggak kamu bantu ibu? Masih mau enggak mengulangi nanti? Atau apa? Jangan, karena kalau kita menghukum, nanti mereka juga akan merasa hukumannya enggak berat. Karena kita sekarang kan hukuman itu tidak boleh memukul atau apa. Kalau hanya dengan kata-kata keras, kayak makanan bagi mereka, tidak dipedulikan kayaknya. Jadi kalau kita juga udah merasa keras juga kita berbicara tidak dipedulikan, mari kita berubah dengan kata-kata lembut. Seperti kata-kata kita menjadi teman, boleh membuat mereka merasa bersalah, tapi dengan perkataan agak lembut kepada mereka, ya Bapak Ibu. Lanjut. Atau di sini Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi atau udah bisa dipahami semuanya Bapak Ibu? Oke lah Bapak Ibu, sekali dulu ya sebelum kita mau mulai pelajaran atau materi selanjutnya, saya ajak dulu Bapak Ibu untuk sedikit bermain dulu ya. Ayo Bapak Ibu berdiri ya. Maaf Ibu ya. saya buat dulu sedikit untuk Bapak Ibu. Kalau tadi saya bilang Ibu berkata, sekarang beda lagi Bapak Ibu. Ya. Kalau tepuk tangan dua kali ya. Tepuk tangan tiga kali Bapak Ibu. Setiap ada kata instruktur, baru Ibu lakukan apa yang saya katakan. Instrukturkan. Tapi kalau tidak ada tangan di dalamnya, tidak usah Ibu lakukan. Ayo kita tes dulu. Sampai di mana pemahaman Bapak Ibu ya? Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Hebat, masih memahami ya Bapak Ibu. Tepuk tangan 3. Tepuk 2. Belum dipahami berarti ya. Kenapa belum dipahami Bu Ayu? Karena baru datang kali ya Bu Ayu ya. Baru masuk ya Bu Ayu. Bu Irma juga baru masuk ya. Ayo kita ulangi Bapak Ibu. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 2. Tepuk 1. Nah Bu Irma juga udah mulai ngantuk kayaknya Bu, itu nggak dipahaminya juga ya. Masih salah. Tangannya nggak ada Ibu Irma. Kalau ada tepuk tangannya di dalam, baru tepuk tangan Ibu. Oke ya, kita ulangi ya. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 2. Tepuk 1. Tetap juga masih belum memahami Bu Irma ya. Tangan nggak ada di dalam Bu Irma. Tepuk tangan baru ya Bu Irma ya. Nggak apa-apa Bu Irma. Kita sekali lagi ya. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 2. Tepuk 1. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah dipahami ya, luar biasa guru-guru SD 020276. Terima kasih Bu, silakan duduk. Baiklah Bapak Ibu, akan kita lanjutkan materinya, yaitu lanjut Pak Aris tentang poin ke-7, keyakinan kelas. Inilah yang dijelaskan oleh Ibu PP kita tadi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini Bapak Ibu, seperti apa sih keyakinan kelas itu sebenarnya? Seperti apakah itu peraturan kelas? Apakah yang harus kita terapkan di kelas? Apakah hanya peraturan atau keyakinan kelas? Lanjut Pak Aris, ada nanti di sini. Iya, Bapak Ibu lihat di sini langkah-langkah di dalam keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak.
Ya, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, ini Bapak Ibu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah ditetapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Lihat Bapak Ibu, inilah yang saya buat keyakinan kelas Bu, Bapak Ibu, di kelas 6. Nampak enggak Bapak Ibu? Kesepakatan di kelas 6 SD Negeri 020276. Inilah yang kami terapkan, yang udah kami buat kesepakatan di kelas 6. Ya kebetulan si Atika ada di sini murid saya. Yang pertama, datang tepat waktu. Ini kesepakatan kami. Ini kerjasama kami dengan murid. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Agita tadi, kalau itu, maaf ya Ibuku ya, kalau itu ada kesepakatan yang kita buat, berarti kan mereka sudah ingat apa yang kita sepakati. Yang kedua, berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Ini Bapak Ibu udah saya terapkan. Berdoa sebelum belajar dan berdoa sesudah pulang. Ya. Yang ketiga, mendengar penjelasan guru. Ya. Saya selalu sarankan kepada murid saya, kebetulan ada di sini si Atika. Saya kalau pas saat menerangkan, anak-anak tidak boleh memegang pulpen, bahkan mencoret-coret apapun. Semasa saya menjelaskan atau menerangkan pelajaran yang saya bawa, anak-anak tinggal duduk aja. Di saat saya bertanya, baru mereka menjawab. Lalu ada waktu mereka untuk menulis. Itu yang kesepakatan kelas di kelas 6. Yang ketiga, yang keempat, berpenampilan rapi, bersih dan sopan. Iya, saya kalau mereka sudah tahu, kalau sudah datang saya, kelas sudah bersih dibuat mereka. Karena kan kelas 1 duluan Bu Yana, tapi begitu Bu Yana keluar, anak saya pasti udah nyapu. Bu Yana udah lihat itu, pasti udah tahu mereka. Saya sampai udah bersih semua, baju mereka juga rapi. Dan satu hal ini, murid ini kebanyakan murid dari Pak Aris. Saya Bapak Ibu terharu, saya terharunya di mana Bapak Ibu, Pak Ibu, Bu, ada apa nak? Saya tercengang. Ada apa nak? Mau minum dulu ya Bu ya, mau makan dulu ya Bu. Jadi saya selama ini berarti kurang pengontrolan dalam kelas. Setelah saya lihat seperti ini, ada perubahan yang saya lihat. Itu yang saya dapat dari kelas 6. Yang kelima, mengerjakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Iya, kalau ada PR, minum Bu. Kalau ada tugas mereka sudah kerjakan. Besoknya mereka pas waktu mata pelajaran mereka memberikan tugas. Terakhir yang keenam, menjaga kebersihan. Itu tadi ya, menjaga kebersihan. Ini kesepakatan kami. Yang ketujuh, saling menghormati sesama. Iya. Bapak Ibu, ada nanti video saya sebenarnya yang udah saya lakukan di aksi nyata saya di kelas. Namun karena waktu kita terbatas, video itu tidak bisa saya di sini. Namun ada sedikit cuplikan dari video yang saya bawakan nanti. Lanjut Pak Aris, ada videonya Pak Aris di situ. Iya, ada video di situ Pak Aris, atau video di dalam apa itu ya saya buat. Kita putarkan sebentar. Inilah yang saya lakukan aksi nyata di kelas ini. Di saat saya mengajar pas, ada anak murid kita yang menyontek. Kebetulan si Rapah yang Atika ya menyontek pekerjaan dari si Atika. Lalu apa yang dikerjakan si Atika? Lihat Bapak Ibu. Iya, itulah yang dilakukan oleh Atika. Lalu kalau kita kaitkan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu, seperti apakah anak murid keadaan dari atau perilaku si anak?
Kalau menurut Bapak Ibu, coba Bapak Ibu jawab dulu, apa yang harus kita sarankan atau kita buat kepada si anak supaya dia menyampaikan jangan seperti itu. Bapak Ibu, ada yang bisa? Dengan video yang saya buat tadi, Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Bagaimana kalau kita lihat keyakinan kelas ini, kita buat di sini seperti apa? Apa yang harus kita katakan kepada si murid? Bagaimana cara kita untuk meyakinkan si murid di dalam keyakinan kelas? Bu Arma bisa? Atau kita panggil anak muridnya atau gimana, Bapak Ibu? Kita panggil dengan empat mata atau gimana? Menurut Bapak Ibu? Atau kita lanjut aja dulu Bapak Ares biar nanti ada video cuplikan juga saya buat di situ. Bagaimana cara kita untuk menghadapi siswa kita. Yang kedelapan yaitu segitiga restitusi. Di sini ada 3 tentang segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 di sini tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menyanyikan keyakinan. Inilah nanti Bapak Ibu yang di ketiga ini yang mana yang saya terapkan nanti di dalamnya. Lanjut Pak Aris. Ya, ini Bu, Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Ini apa yang diterapkan oleh guru di dalam pengajaran. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini kita Bapak Ibu berbuat salah itu wajar. Apa yang kita sampaikan kepada anak di saat mereka membuat kesalahan? Itulah kata-kata yang kita sampaikan Bapak Ibu di dalam menstabilkan identitasnya. Itu ada berapa poin Bapak Ibu. Salah satunya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Boleh dengan kata-kata kita. Kata-kata apa yang kita buat di dalam keyakinan kelas itu kepada anak murid kita. Kita buat menstabilkan identitas di kelas itu. Apa tahap-tahapan yang kita lakukan Bapak Ibu? Itu ada berapa poin saya buat Bapak Ibu. Nanti saya kasih juga sama orang Bapak Ibu, saya kirim di grup. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di dalam pembelajaran berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Iya, Bapak Ibu, bagaimana caranya di situ nanti? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanyakan kepada siswa, kita ucapkan dengan kata-kata seperti itu, maka anak siswa kita juga bisa berubah di dalamnya ya. Banyak caranya. Baru tentang menyanyikan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di situ apa keyakinan kelas kita? Itulah tadi kesepakatan itu Bapak Ibu yang saya buat tadi. Jadi dia merasa apa yang kami buat di kesepakatan tadi, dia merasa itu tanggung jawabnya juga, tanggung jawab dari anak-anak. Itu bukan hanya gurunya. Jadi dia tahu kalau dia seperti menyontek tadi si Atika tadi, kalau kita kaitkan dengan keyakinan kelas, kita panggil dia. Lanjut Bapak Ares, ada video saya di situ. Apa yang saya lakukan? Ini Bapak Ibu.